Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in wa ala umuri dunia waddin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Yang terhormat Ibu Apoteker Sri Rejeki Nur Enda MSI selaku dosen mata kuliah Teori Kimia Analisis Kualitatif. Syukur kehadirat Allah yang Maha Ghafur yang telah memberi nikmat dan kasih sayangnya kepada kita agar kita bisa melakukan kegiatan dalam keadaan sehat walafiat. Salawat beserta salam mudah-mudahan tetap tercurah limpahkan kepada junjungan alam, yakni Habibana wa Nabiyana Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Anissa, NIM 20040100095, kelas farmasi 2D. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai kation golongan 3. Untuk mengefektifkan waktu, langsung saja kita mulai materi kation golongan 3 ini. Teori dasar dari analisis kualitatif. Sebelum kita ke kation golongan 3 ini, kita ketahui dulu apa itu analisis kualitatif. Analisis kualitatif merupakan metode analisis kimia yang digunakan untuk mengenali atau mengidentifikasi suatu unsur atau senyawa lain, anion atau anion, yang terdapat dalam sebuah sampel berdasarkan sifat kimia dan fisikanya. Menurut analisis kualitatif berdasarkan sifat kimia melibatkan beberapa reaksi di mana hukum kesetimbangan massa sangat berguna untuk menentukan ke arah mana reaksi berjalan. Contoh reaksi redoks, reaksi asam basa, kompleks, dan reaksi pengendapan. Sedangkan analisis berdasarkan sifat fisikanya dapat diamati langsung secara organoleptis, seperti bau, warna, terbentuknya gelembung gas, ataupun endapan yang merupakan informasi awal yang berguna untuk analisa selanjutnya. Perbedaan dari analisis kualitatif dan kuantitatif. Analisis kualitatif itu ketika suatu analisis dibatasi untuk mengidentifikasi keberadaan satu atau lebih unsur atau senyawa kimia baik organik maupun anorganik. Analisis kualitatif bertujuan untuk menemukan dan mengidentifikasi suatu zat. Jadi, analisis kualitatif berhubungan dengan unsur ion atau senyawa apa yang terdapat dalam sampel. Nah, zat yang ditetapkan disebut analit atau konstituen yang diinginkan. Sedangkan dari analisis kuantitatif dilakukan untuk menentukan seberapa banyak suatu unsur atau senyawa dalam cuplikan atau sampel. Analisis kuantitatif ini bertujuan untuk menentukan jumlah atau banyaknya zat. Jadi, analisis kuantitatif berhubungan dengan berapa banyak suatu zat tertentu yang ada dalam sampel. Nah, jumlah banyak suatu zat tertentu dalam sampel disebut kadar atau konsentrasi. Misalnya, molar, persen berat, gram per liter, ppm. Nah, kita ke materinya, yaitu kation golongan 3. Apa sih golongan 3 itu? Nah, kation golongan 3 ini tidak bereaksi dengan asam klorida encer maupun hidrogen sulfida dalam suasana asam, tetapi mereka menghadap dalam amonium sulfida dalam suasana netral atau sedikit amoniak. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kation-kation golongan 3 ini umumnya tidak bereaksi dengan HCl maupun H2S atau hidrogen sulfida dalam suasana asam. Namun, kation-kation pada golongan ini dapat membentuk endapan dengan reaksi atau NHS dalam suasana netral atau amoniak. Dalam proses pemisahannya, umumnya kation-kation golongan 3 ini terdiri dari Mn, Al, Fe, Cr, Nr, Co, dan Za tidak dapat bereaksi dengan HCl maupun dengan H2S dalam suasana asam, karena kation-kationnya memiliki kemampuan dalam membentuk sulfida yang lebih larut. Kation golongan 3A terbagi atas Mn, Al, Fe2 plus Cr, sedangkan golongan 3B tersusun atas kation-kation Ni, Co, dan Zn2. Kation-kation golongan 3 diendapkan sebagai sulfida oleh hidrogen sulfida, kecuali besi, aluminium, dan kromium, sering disertai sedikit mangan. Juga diendapkan sebagai hidroksida oleh larutan amonia dengan adanya amonium klorida. Analisis kualitatif ini terdiri dari 6. Yang pertama, analisis pendahuluan, kedua, penentuan titik leleh, ketiga, pengamatan bentuk kristal, keempat, indeks bias, yang kelima, penentuan titik didih, yang keenam, penentuan sifat keasaman dan kebebasan asam. Nah, analisis pendahuluan ini yang diujinya itu ada 5. Pertama, pengamatan terhadap warna, bentuk, atau wujud sampel, yang kedua tes kelarutan, yang ketiga tes keasaman kelarutan, yang keempat pemanasan zat pada pipa pijar, yang kelima uji nyala. Golongan kation 3 ini biasa dibagi menjadi golongan besi atau golongan 3A seperti besi, aluminium, kromium, dan golongan zinc ialah golongan 3B atau nikel, kobalt, mangan, dan zinc. Golongan 3A ini terdiri dari Fe3+,
Golongan 3A ini terdiri dari Fe3+, dan golongan 3B ini terdiri dari Ni2+, Zn2+, dan Mn2+. Pemisahan golongan 3A. Yang pertama, endapan yang dihasilkan dengan menambahkan NH4Cl serta larutan NH3 dan mendidihkan, mungkin mengandung FeOH3. Yang kedua, tambahkan larutan NaOH dan larutan H2O2, dididihkan perlahan sampai pelepasan O2 berhenti. Jika tetap tidak larut, maka kemungkinan Fe. Yang ketiga, pada kemungkinan FeOH3, tambahkan HNO3, H2O2, dan natrium bismutat. Nah, konfirmasi dari identifikasi Fe3+, yang pertama, kalium heksasianoferat, 2, 4FeCN6 membentuk endapan biru Prussian. Nah, reaksinya itu 4Fe3+ ditambah 3FeCN6 4- menghasilkan Fe4FeCN6 3. Nah, yang kedua, kalium tiosianat KSCN membentuk larutan berwarna merah. Reaksinya ialah Fe3+ ditambah SCN- menghasilkan FeSCN6 3-. Yang ketiga, dengan larutan natrium hidroksida terbentuk endapan putih bila tidak terdapat udara sama sekali. Bila terkena udara akan teroksidasi menjadi besi hidroksida yang membentuk endapan coklat kemerahan. Reaksinya Fe2+ ditambah 2OH- menghasilkan FeOH2. 4FeOH2 ditambah 2H2O tambah O2 menghasilkan 4FeOH3. 4FeOH3 ditambah H2O2 menghasilkan 2FeOH3. Yang keempat, dengan larutan amonia terjadi pengendapan besi hidroksida. Reaksinya yaitu Fe2+ ditambah 2OH menghasilkan FeOH2. Pemisahan kation golongan 3B. Yang pertama, tambahkan residu dengan HCl. Apabila melarut dengan mudah, maka itu adalah Mn dan Zn. Jika hanya melarutkan sedikit dan berwarna hitam, kemungkinan itu adalah Ni. Nah, yang kedua, pada fitrat Mn dan Zn dididihkan lalu dipanaskan dengan sedikit H2O2 dan NaOH, maka apabila larut maka itu adalah Zn, sedangkan yang tetap mengendap adalah Mn. Konfirmasi identifikasi dari Ni2+. Dengan larutan natrium hidroksida terbentuk endapan hijau. Reaksinya ialah Ni2+ ditambah 2OH- menghasilkan NiOH2. Nah, dengan larutan amonia terjadi endapan hijau. Reaksinya ialah Ni2+ tambah 2NH3 tambah 2H2O menghasilkan NiOH2 tambah 2NH4+. Dengan larutan amonium sulfida terbentuk endapan hitam nikel sulfida. Reaksinya ialah Ni2+ tambah S2- menghasilkan NiS. Dengan larutan kalium sianida akan terjadi endapan hijau nikel sianida. Reaksinya ialah Ni2+ tambah 2Cn menghasilkan NiCN2. Konfirmasi identifikasi Zn2+. Dengan larutan natrium hidroksida terbentuk endapan seperti gelatin yang putih. Nah, endapan larut dalam asam. Reaksinya Zn2+ ditambah 2OH menghasilkan ZnOH2. ZnOH2 ditambah 2H+ menghasilkan Zn2+ tambah 2H2O. Dengan larutan amonia terbentuk endapan putih. Reaksinya ialah Zn2+ ditambah 2NH3 ditambah 2H2O menghasilkan ZnOH2 ditambah 2NH4+. Dengan larutan amonium sulfida terbentuk endapan putih. Reaksinya ialah Zn2+ ditambah S2- menghasilkan MnS. Dengan larutan dinatrium hidrogen fosfat terbentuk endapan putih. Reaksinya ialah Zn2+ ditambah HPO42- menghasilkan ZnPO2 ditambah 2H+. Konfirmasi identifikasi dari Mn2+ atau mangan. Mangan dapat diidentifikasi dengan mengoksidasi Mn2+ menjadi MnO4- yang berwarna ungu dengan natrium bisumat atau NaBO3 dalam asam nitrat. Nah, si Mn2+ ini ditambahkan dengan larutan natrium hidroksida terbentuk endapan putih. Endapan dengan cepat teroksidasi bila terkena udara menjadi coklat. Reaksinya ialah Mn2+ ditambah 2OH- menghasilkan MnOH2. Nah, dengan larutan amonia terbentuk endapan putih. Endapan dengan cepat teroksidasi bila terkena udara menjadi coklat.
Reaksinya ialah Mn2+ ditambah 2NH3 ditambah 2H2O menghasilkan MnOH2 tambah 2NH4. Dengan larutan amonium sulfida terbentuk endapan merah jambu dari mangan sulfida. Reaksinya ialah Mn2+ ditambah S2- menghasilkan MnS. Nah, dengan larutan natrium fosfat terbentuk endapan merah jambu dari mangan amonium fosfat. Reaksinya ialah Mn2+ ditambah 2NH3 ditambah HPO42- menghasilkan MnNH4PO4. Terima kasih. Sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Terima kasih. Sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Mohon dimaklumi karena masih dalam proses pembelajaran. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.